Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabi pun. Perkenalkan saya Desi Puspitasari SPD, asal sekolah SDN 20 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mardiana SPD, asal sekolah SDN 9 Waikenanga, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabik Bun. Perkenalkan, saya Triani SPD dari SD 8 Waikenanga, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah hari ini saya sehat, dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah Bu Desi sehat. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu Tri ya. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Ria, betul Bu? Betul Bu Desi. Betul. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat ataupun observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan si coach yaitu Bu Ria. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian supaya Ibu juga tahu nanti tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Untuk rubrik penilaian yang pertama Bu, tentang prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu meliputi person, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting selama proses percakapan nanti, tentunya Bu Triani dan Bu Ria menggunakan proses alur tirta, yaitu yang lebih penting ya Bu ya, menerapkan alur tirta di dalam proses coaching. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching, tentunya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Untuk yang pertama, kira-kira nih Bu ya, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam coaching saya dengan Bu Ria, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu. Jadi Ibu mengambil dua kompetensi inti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari dua kompetensi yang sudah Ibu ambil tadi, kira-kira secara spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif aja Bu. Ya baik, memang luar biasa sekali Bu Tri, mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali potensi yang ada di dalam seorang coach tersebut ya Bu Tri ya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira nih Bu ya, perihal indikator pencapaian nih Bu ya, ini ada yang ingin saya tanyakan juga, tolak ukur yang bagaimana sih Bu yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan ataupun coaching nanti Bu? Indikator keberhasilan pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya menerapkan alur tirta secara rutin, yaitu saya ingin menggali ide-ide coach yang dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri Bu. Iya baik Bu Tri, luar biasa sekali ya Bu Tri ya. Baik, semoga indikator yang setelah Ibu sampaikan nanti dapat tercapai ketika proses coaching dengan Bu Ria. Semua indikatornya dapat terlaksana dengan baik, dan semoga dalam proses coaching nanti juga berjalan dengan baik ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching Bu? Siap Bu. Siap, silahkan ya Bu ya, silahkan untuk melakukan proses Oke, coaching. terima kasih banyak Bu Desi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Apa kabar hari ini Bu Ria? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Bu Tri apa kabar? Alhamdulillah saya juga. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu Bu Ria, ngobrol sama Bu Ria.
ini adalah hari yang luar biasa buat saya. Terima kasih banyak Bu Ria sudah menyempatkan waktu Ya, untuk kita sekedar ngobrol. ya, Bu sama-sama. Ria, Iya Bu. kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang Ibu inginkan dari diskusi kita kali ini? Sebenarnya begini loh Bu, saya akhir-akhir ini tuh melihat anak-anak didik saya itu minat membacanya itu rendah sekali Bu, semakin menurun. Nah saya tuh jadi gelisah gitu loh Bu, jadi menjadi unek-unek saya gitu kan, kenapa kok minat membacanya sekarang semakin rendah gitu. Terus kira-kira nih menurut Bu Ria, apa sih permasalahan Ibu yang membuat Ibu gelisah itu? Kok segelisah itu gitu loh? Ya karena saya tuh apa ya Bu ya, sebagai seorang guru kemudian melihat anak saya minat membacanya berkurang, jadinya saya itu apa ya, merasa tertantang gitu ya Bu ya. Sedangkan saya menginginkan anak-anak saya itu kan apa namanya, sudah pandai membaca, jadi semangat untuk membaca seperti itu Bu di sekolah Bu. Nah, dari pembicaraan yang tadi udah Ibu sampaikan ke saya, apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan Ibu? Ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Ya saya ingin minat membaca murid-murid saya itu kembali tumbuh, saya ingin anak-anak itu rajin mengikuti kegiatan literasi membaca dari dalam dirinya sendiri Bu. Jadi tidak ada paksaan dari guru maupun dari si petugas perpus misalnya seperti itu. Jadi ingin adanya motivasi terlahir dalam diri si anak-anak saya tadi Bu. Kalau sampai di sini, apa saja menurut Bu Ria yang sudah Bu Ria lakukan? Yang sebenarnya gambaran itu untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang Bu Ria sudah lakukan? Kalau gambaran yang saya lakukan itu mungkin saya akan apa ya Bu, sosialisasi lagi mungkin ya Bu kepada anak-anak saya terkait bahwa pentingnya membaca gitu. Jadi minat membaca anak itu harus ditumbuhkan kembali dengan cara ya apa namanya, membuat program baru misalkan Bu dengan literasi membaca yang lebih terjadwal agar anak-anak itu mau membaca dengan serius dan secara terjadwal sehingganya nanti minat baca anak-anak saya itu bisa tumbuh kembali seperti itu Bu. Dan memberikan pemahaman kepada anak bahwa dengan membaca itu dapat menambah pengetahuan mereka seperti itu Bu. Nah menurut Bu Ria nih, apa sih yang menjadi tantangan dari tujuan Bu Ria tadi? Ada nggak sih tantangan yang sebenarnya yang ada di benak Bu Ria yang harus saya selesaikan? Ada Bu. Mungkin ketika saya mempunyai mempunyai metode baru atau strategi baru, itu tidak akan berjalan dengan mulus, pasti akan ada tantangan-tantangannya. Ya barangkali saya misalkan ada pekerjaan lain pada waktu literasi mengajar literasi membaca tersebut saya tidak bisa hadir seperti itu. Kemudian tidak sepenuhnya kan anak-anak kami kan banyak ya Bu ya, jadi tidak sepenuhnya mereka pasti akan mau gitu loh Bu ya. Jadi harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif seperti itu. Tantangannya tetap ada Bu. Terus kemudian Bu, untuk mencapai tujuan itu, apa sih yang Bu Ria butuhkan? Untuk mencapai tujuan tadi yang perlu saya butuhkan yaitu mungkin yang pertama pengelolaan waktu saya Bu ya. Saya harus membuat jadwal secara terstruktur mungkin di sekolah untuk literasi membaca, misalkan 1 minggu berapa kali, 2 kali misalkan ya Bu ya, atau nanti jadwal itu akan dibuat setiap hari selama beberapa menit seperti itu. Tapi itu nanti akan saya bicarakan dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru saya yang lain di sekolah Bu. Seperti itu Putri. Terus kemudian menurut Bu Ria nih, ketercapaian yang sudah Bu Ria capai, menurut Bu Ria sudah di level angka berapa itu sebenarnya? Kalau untuk sekarang sih sepertinya ada di angka 6 Bu. Dan saya ingin meningkatkan ke angka 9. Menurut saya angka 9 itu sudah cukup baik Bu untuk menumbuhkan minat baca anak-anak.
Nah, sekarang menurut Bu Ria, siapa yang perlu Bu Ria aja atau dukungan siapa yang Bu Ria perlukan untuk tujuan yang Bu Ria ingin capai ini? Kalau menurut saya yang dapat membantu saya untuk mencapai tujuan menumbuhkan minat baca anak itu ya dari kepala sekolah terutama Bu, kemudian kolaborasi dari semua dewan guru, karena tanpa mereka saya tidak akan mampu seperti itu Bu Tri. Jadi saya membutuhkan bantuan dari seluruh rekan guru karena mengingat murid kita banyak, jadi nanti setiap guru akan melakukan literasi membaca dengan memperhatikan guru apa yang pemegang nomor wali kelasnya itu memperhatikan anak-anaknya setiap kelasnya, seperti itu Bu Tri. Nah, kalau menurut Bu Ria nih, dari permasalahan yang Bu Ria hadapi tadi, adakah hal yang menarik menurut Bu Ria yang bisa Bu Ria lakukan untuk mencapai tujuan ini, tetapi yang menurut Bu Ria itu menarik bagi Bu Ria? Apa ya Bu ya, hal menarik yang ingin saya capai untuk mencapai tujuan saya itu ya Bu, mungkin saya akan melaksanakan program ini secara konsisten mungkin Bu ya, agar tujuan saya tercapai dan harus lebih semangat Bu Tri, dan harus memiliki keyakinan bahwa ketika kita mau berusaha pasti akan ada hasil yang memuaskan. Kita pasti akan mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Bu Tri. Terus gini Bu Ria, dari keyakinan tadi yang Bu Ria coba tanamkan, keyakinan apa yang Bu Ria ingin tanamkan, ingin Bu Ria tumbuhkan di hati Bu Ria untuk mencapai tujuan tadi? Keyakinan yang saya tanamkan itu, saya yakin ketika kita sudah berusaha maka hasilnya akan ada Bu. Ketika kita sudah serius menjalankan program tersebut, maka saya yakin anak-anak didik saya minat belajarnya itu, belajar membaca akan kembali tumbuh, sehingga membuat mereka semangat belajar lagi Bu. Dan tidak hanya belajar satu mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran bisa mereka pelajari dengan baik, karena dengan membaca saya yakin mereka akan mendapatkan pengetahuan baru. Seperti itu. Terus kemudian Bu Ria, kapan Bu Ria ingin melaksanakan itu? Dalam waktu dekat Bu, yang jelas saya tidak ingin menunda-nunda suatu hal yang baik, karena ketika kita menunda-nunda maka itu tidak baik. Jadi saya ingin yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadi di waktu dekat ini, mungkin minggu depan Bu, karena kami masih melaksanakan penilaian tengah semester, minggu depan literasi itu harus berjalan. Berarti sudah ini ya Bu, semuanya sudah ada di benak Ibu, sudah tertanam di benak Ibu. Terakhir saya ingin bertanya kepada Bu Ria. Iya Bu Tri. Bagaimana sih perasaan Bu Ria setelah kita ngobrol hari ini? Wah, luar biasa sekali Bu Tri. Perasaan saya lega. Saya menjadi lebih terbuka Bu, karena saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sendiri setelah saya banyak ngobrol dengan Bu Tri. Jadi di awal saya itu bingung gitu, saya merasa gelisah kenapa kok minat baca anak saya ini sangat rendah. Jadi sekarang saya ternyata punya strategi baru, bagaimana anak saya itu bisa tumbuh lagi minat belajarnya. Seperti itu Bu Tri. Perasaan saya tentunya senang sekali. Berarti kesimpulannya Bu Ria? Ya, kesimpulannya saya mudah-mudahan berhasil ya Bu. Saya menemukan solusi nih pada diri saya untuk menumbuhkan minat belajar anak. Dengan nanti aksi nyata saya berharap saya bisa berhasil. Luar biasa Bu Ria. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Apa yang Bu Ria rencanakan, Bu Ria program, mudah-mudahan berhasil dengan tekad Bu Ria yang luar biasa. Bu Ria, hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya senang bisa ngobrol sama Bu Ria, bisa sharing sama Bu Ria. Bu Ria luar biasa. Mungkin apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu Ria ya. Amin. Dan Bu Ria, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan hadir di sini. Kita ngobrol berdua, ini adalah luar biasa.
Mungkin sampai di sini Bu Ria. Kalau ada salah kata dari kita, saya pribadi, saya minta maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Tria. Sama-sama Bu Ria. Baik, Bu Tri, saya tadi sudah mengamati proses percakapan ataupun coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi dengan Bu Ria ya Bu ya. Iya benar Bu Desi. Terkait proses coaching ini saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan hasil dari catatan saya selama melakukan pengamatan ataupun observer, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bu Tri ya Bu ya. Boleh Bu Desi. Yang pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Dan apa yang menjadi indikator ketercapaian untuk pengembangan yang akan dilakukan Bu Tri? Dalam proses coaching tadi, waktu saya bersama Bu Ria, yang sudah saya lakukan, yaitu saya menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian kompetensi yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Desi. Ya baik Bu Tri, luar biasa sekali ya Bu Tri ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya lihat memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan, itu terbukti ya Bu ya, ketika Ibu ngobrol, itu merasa setara dan tidak ada seterata ya Bu ya. Tidak ada kedudukan yang lebih di atas dan lebih di bawah ya Bu ya. Untuk kemudian yang selanjutnya Ibu sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi dari permasalahan yang dialami ya Bu ya. Terus kemudian saya lihat juga tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang memaksimalkan kompetensi yang dimiliki dari seorang coach tersebut ya Bu ya. Dan Ibu juga saya lihat tadi sudah memberikan kompetensi inti tadi Bu ya, ada dua, yaitu Ibu kan tadi sudah sampaikan sebelum pasca observasi, pra-observasi Ibu sudah sampaikan Ibu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat juga tadi sudah terlaksana dengan baik ya, ini saya lihat di catatan saya. Yang paling penting Ibu juga tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya Bu Tri ya, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir ini Bu Tri ya, saya masih ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Berdasarkan coaching tadi berdasarkan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya ya Bu dari proses percakapan yang sudah dilakukan tadi Bu? Yang saya ingin kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh. Yang mana tadi coach merasa ada sedikit unek-unek yang seharusnya menggunakan teknik stop, sehingga beliau lebih refleks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut Bu Desi. Ya baik, luar biasa sekali ya Bu Tri ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan person yaitu kehadiran penuh, dan Ibu juga tadi merasa bahwasanya si coach ini masih ada sebuah unek-unek yang ingin disampaikan, dan Ibu ingin menyampaikan bahwasanya Ibu ingin mengembangkan menggunakan teknik stop supaya lebih maksimal lagi ya Bu Tri ya. Mungkin itu hasil pengamatan saya Bu Tri ya, sangat luar biasa sekali hari ini kegiatan kita berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu tidak hanya mengembangkan dari kompetensi person saja kehadiran penuh, semuanya tetap harus dikembangkan dengan baik supaya nanti proses coachingnya bisa lebih maksimal lagi ya Bu Tri ya. Mungkin itu saja ya Bu Tri ya. Terima kasih banyak untuk kegiatan kita hari ini. Luar biasa sekali Bu Tri ya. Sama Bu Desi juga luar biasa. Ya mungkin itu saja Bu Tri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi.